Anak berusia 3 tahun terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya di kawasan Rawabungan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia jatuh dari ketinggian 8 meter. Sebelum terjatuh, diketahui balita tersebut menangis di dalam rumah. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran kondisi rumah terkunci dari luar. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut akhirnya membawa korban ke rumah sakit. Selain itu, warga juga mengevakuasi satu balita lain yang masih terkunci di dalam rumah. Ibu korban diketahui pergi meninggalkan dua anaknya yang masih berusia 3 dan 2 tahun untuk menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur dan ditangani secara kekeluargaan antara ibu korban dan rukun tetangga setempat. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Eksekusi belasan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara ratusan warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan eksekusi terjadi. Ratusan warga yang sudah menempati rumah puluhan tahun ini berusaha mempertahankan rumah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Salah satu warga menyebut rumah yang akan dieksekusi sudah membayar secara tunai. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan alamat dan nama jalan. Warga meminta pengadilan untuk memperbaiki alamat yang salah tersebut. Sementara pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan puluhan warga yang selama ini menempati rumah tersebut tidak memiliki surat tanah yang sah. Usai eksekusi rumah, rencananya warga yang menjadi korban nantinya akan dipindahkan ke wilayah Jati Asih selama 3 bulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tawuran dua kelompok remaja terekam kamera pengawas di Jalan Gede, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka saling serang dengan senjata tajam. Sebelum tawuran, keduanya membuat janji di media sosial. Akibat tawuran, satu orang tewas dengan luka sabetan senjata tajam. Dengan membekal rekaman CCTV, polisi memburu para pelaku tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakar. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Mobil terduga pelaku tabrak lari diadang warga di depan halte Transjakarta Cawang, Jakarta Timur. Pelaku diamankan korban dan warga lainnya saat berusaha kabur. Awalnya dilaporkan pelaku menabrak dua mobil lain di ruas tol Jagorawi dekat kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kondisi mobil ringsek, pelaku kemudian kabur hingga masuk tol Cawang Uki. Salah satu korban pun berusaha mengejar. Setelah terlibat kejar-kejaran, pelaku berhasil diamankan. Saat diamankan, pelaku sempat mengelak dan mengaku sedang mengejar kendaraan lain yang menabraknya. Pada akhirnya, pelaku dilaporkan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil masuk gerbang tol Benda Utama kilometer 3. Tiba-tiba sebelum masuk ke area transaksi Gardu 7 entrance Benda, mobil berhenti, lalu nekat memutar balik dan melaju melawan arah menuju Bandara Suta. Petugas sempat berupaya menghentikan mobil, namun pengemudi tetap melaju. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Sementara itu, seorang pengendara motor melintas di bahu jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 3 Jakarta Timur dari arah Jakarta menuju Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara ini diduga masuk ke dalam tol melalui kawasan Halim, Jakarta Timur. Diduga pemuda ini tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jakarta Cikampek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya usai menjadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif atau doktif. Sementara itu, Polda Jabar terus memeriksa kasus ujaran kebencian yang menyeret Dimas Firdaus Putra alias Resbob. Gue bilang bener tadi.
Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya. Richard ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farasnas alias dokter detektif atau doktif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan pelindungan konsumen. Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Selain itu, Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau doktif hadir di Polda Metro Jaya untuk mengawal pemeriksaan Richard Lee. Doktif hari ini kesini untuk mengawal ya dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PMJ terhadap tersangka Richard Lee yang diputuskan di tanggal 15 Desember 2025. Jadi Doktif ingin mengawal, kenapa? Karena Doktif tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi Doktif juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Dari keterangan polisi, Richard Lee menjalani proses hukuman selama 9 jam di Polda Metro Jaya. Diajukan 73 pertanyaan. Dokter kecantikan yang dikenal sebagai kreator konten ini jatuh sakit hingga harus dipulangkan. Tim Liputan News melaporkan. Bandung dia. Kasus ujaran kebencian yang sempat memicu kemarahan warga Sunda dan pendukung klub sepak bola Persib Bandung memasuki babak baru. Polda Jawa Barat kembali periksa 8 orang saksi tambahan, termasuk kekasih tersangka dan 2 orang saksi ahli. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tahap 1 yang telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Seluruh rangkaian penyidikan terus dilakukan secara intensif, termasuk memperpanjang masa penahanan Resbox. Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar juga telah melakukan proses penahanan, perpanjangan penahanan ya dari mulai tanggal 5 Januari ya nanti berakhir pada tanggal 13 Februari, dan kami telah melakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas-berkas administrasi yang ada, dan pada hari ini kita telah mengirimkan berkas tahap kita 1 kepada Kejaksaan, dan nanti akan kita tunggu dari hasil dari pemeriksaan dari Kejaksaan, dan selanjutnya nanti akan kita tunggu perkembangannya apakah nanti ada perlu kelengkapan administrasi lebih lanjut. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik. Resbox sendiri ditangkap di wilayah Semarang, Jawa Tengah saat diduga hendak berpindah tempat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun kandas setelah keputusan akhir di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Dikabulkan namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.